Baik, setelah kemarin soal nomor 8 kita cocokkan, hari ini kita akan melanjutkan untuk mencocokkan soal nomor 9. Ya, soal nomor 9 ini readingnya ada 25 soal, kalau kemarin kan cuma 20, ini ada 25. Sebenarnya soal yang saya bagikan lewat online ini kemarin, jawabannya diagramnya lumayan bagus, sudah yang memenuhi standar, salahnya yang salah banyak cuma sedikit aja. Tapi tetap akan saya jelaskan, saya juga nggak tahu betulmu iku mau perkara nyontek atau kerjasama dengan teman-temanmu, tapi saya tetap berprasangka baik saja. Kalian luar biasa ya. Jadi yes, semoga kalian yang mengerjakan sendiri gitu ya. Baik, akan kita mulai saja. Sekarang kita akan mencocokkan nomor 1. Ini adalah soal tipe A biasanya ya, diawali dari mudah seperti ini. Gambar nomor 1. Ini adalah pilihlah kata, kalimat atau kata yang benar. Nek Sukyong tuh kacamata renang, kalkue penggaruk sama dengan kayak kemarin. Jadi hikmahnya, tanpa kamu menghafalkan kosakata, asal sering membaca nanti akan hafal dengan sendirinya. Kalkue penggaruk ini adalah gemul. Ya, jawabannya nomor 3. Bacul itu tali. Sekarang nomor 2. Soal nomor 2 seperti ini. Ya, soal nomor 2. Bentar. Baik, nomor 2 ini pun sederhana sekali. Switchirel olin nida menaikkan saklar. Kalau ini menekan, doli memutar. Kiu itu menancapkan saklar. Kita teruskan sekarang soal nomor 3. Apa hal yang ada hubungannya Seoul, Busan, Daegu yang kemarin jadi pusat corona ya, Daegu, lalu Daejeon. Ini adalah nama-nama kota provinsi kalau di sana. Kalau kota provinsi biasanya depannya itu ada kata-kata do, makanya ono kata seperti ini. Gyeonggi-do berarti provinsi Gyeonggi. Terus ada Gangwon-do berarti provinsi Gangwon. Berarti ini kota provinsi. Makanya jawabannya adalah Dosi. Nek Som itu pulau. Loh, Som kemarin pembahasan bab 8 katanya kapas, Pak. Kapas itu Som, bukan kok Som. Nek Som itu pulau, ya. Kayaknya ini yang kapas kemarin. Kuka itu negara. Bahasan itu entah apa, masa gunung aktif ya. Saya nggak begitu hafal ini. Ya. Kita teruskan sekarang nomor 4. Kita teruskan nomor 4. Dam danoe bisotan malen gore sipsio. Pilihlah omongan atau kata yang mirip dengan kata ini. Berarti ini persamaan kata. Sebagian kalian yang di diagram tadi saya lihat tentang yang kalian mengerjakan, banyak yang salah ternyata ini. Ini kalian pikir pasti seperti ini. Japsu sida. Oh ini Pak C paling salah membuat soal ini bukan japsu, tapi ini jobsu yang artinya pendaftaran. Bukan ya. Kalau jobsu itu pendaftaran, ini bukan jobsu, tapi japsu sida. Bentuk persamaan dari japsu sida itu adalah makan. Makan itu desida, bahasa yang halus itu ya, desida. Oke, sekaligus untuk tambahan pelajaran yang nggak ada di soal ini. Kalau kalian dengar kata-kata bab moko itu artinya makan nasi, ya. Nasi yang kita kenal selama ini adalah bab. Padahal ada bahasa halusnya nasi itu adalah jinji, ya. Jadi nanti ada persamaan nasi selain bab adalah jinji, ya. Jinji adalah nasi. Jarang sekali. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 8. Nomor 8. Nomor 5 sampai 8 maksudnya. Ya, ini adalah bingan. Isa itu bisa mempunyai beberapa arti. Isa bisa diartikan pindah juga bisa. Tapi ono gini, isanim itu artinya pimpinan pabrik itulah, pimpinan pabrik. Jadi ono sajang nim presdir ngutus seseorang untuk memimpin pabriknya, ada yang namanya gunjangjam, ada yang namanya isa. Isa pindahan atau tadi yang saya jelaskan. Jim itu bawaan beban juga bisa. CJ deterjen, sonmul hadiah. Soal ini agak menjebak ini dan ternyata banyak yang terjebak ya.
오늘 친구들과 경주에 가기로 했습니다. Hari ini, meskipun ini 했습니다, bukan kok artinya sudah. Ini bukan kok bentuk lampu. Ini adalah giro heso, yang artinya sudah punya rencana pergi ke Gyeongju dengan teman. Jadi hari ini bukan sudah pergi, tapi sudah punya rencana pergi ke Gyeongju dengan teman. Sehingga 지금 sekarang saya sako 있습니다. Sedang sa itu jelas bukan kok murah. Gak mungkin kok kata-kata sedang murah itu nggak ada, ya. Berarti sedang mengepak, sedang mengepak. Sebagian kalian yang salah, saya membaca arah pikiranmu kira-kira kok seperti ini. Saya pergi ke rumah teman ke Gyeongju hari ini. Makanya sekarang saya membawa hadiah. Banyak yang menjawab nomor 4. Saya membaca kamu menalar soal ini adalah seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi dia ini bersama dengan teman sudah punya rencana pergi ke Gyeongju. Sehingga hari ini mengepak bawaan. Jawabannya nomor 2. Oke, ya baik. Kita teruskan sekarang nomor 6. Nomor 6 seperti ini. Dari Gijone, kok jone saja tidak, tapi kijone sebetulnya, yang artinya sebelum itu kijone. Makanya pas kalian mimpin doa itu, kongbu sijak ha kijone, berarti sebelum mulai belajar. Berarti ada kata-kata kijone, yang artinya sebelum. Kijone yang artinya sebelum. Derida memberi, kalau dari gijone berarti sebelum memberi. Sekarang ada kata-kata jamaja. Iki nek sing rajin masuk absenmu bagus, kata-kata jamaja ini bukan kok penggalan dari beberapa suku kata, tidak. Ini adalah satu kata. Jamaja itu nek diartikan gini. Segera setelah. Jadi nek ana kata bajamaja berarti segera setelah menerima. Kata yang lain misalnya kajamaja berarti segera setelah pergi, ya. Lalu badgi jone sebelum menerima, dari jamaja segera setelah memberikan. Oke, pilihannya itu. Sekarang soalnya gini. 오늘 친구한테서 선물을 받았습니다. Hari ini. Nek hante itu dengan hanteso itu dari teman menerima hadiah. Berarti logikanya ndekne nampa hadiah dari teman. 선물을 titik-titik pulau buasemnida. Nah, ono kata buasemnida itu mencoba atau ini membuka. Melihat, membuka, titik. Deri jelas salah. Karena deri itu artinya memberikan. Padahal tadi dia menerima. Jadi opsi untuk antara nomor 1 sama nomor 4 itu salah. Jadi jawabannya antara nomor 2 sama nomor 3. Nah, sebelum menerima jelas tidak. Bajamaja segera setelah saya terima, terus saya bongkar. Sangja anenen di dalam kardus ono dompet lalu surat. Ngopo kok surat ya? Gak apa-apa lah karpet sing menehi. Baik, kita teruskan sekarang nomor 7. Jokem itu sedikit, kakem kadang-kadang. Jonyo sama sekali. Kata-kata jonyo itu sama sekali. Sama sekali. Jongjong mbok artikan kadang-kadang juga bisa. Mbok artikan nek misalnya ora ono terus muncul terus itu mbok artikan jongjong juga bisa seperti itu. Kebetulan ini pilihannya tidak ada yang membingungkan antara jongjong dengan yang mirip dengan jongjong, ya. Jadi jogem sedikit, kakem kadang-kadang, jonyo sama sekali. Jongjong bisa diartikan kayak sering juga bisa. Ya coba nanti kalian pasnya kata jongjong itu apa. Tapi yang saya pakai kosakata jongjong kayaknya sering. Di Korea, nunel chaum basemnida. Di Korea pertama kali melihat salju. 겨울에 눈이 내리는 곳이 보면 jika melihat turun salju pada musim dingin, 기분이 좋아, berarti perasaannya senang. Uri narawa yang menjadikan jawaban ini kata kuncinya dari ini. Hangsang tatet eso, karena selalu hangat.
nuni oji ansemnida. Tidak turun salju. Tapi ini ono titik-titiknya di sini. Berarti jawabannya bukan kok kadang-kadang. Karena dia hangat terus, nggak mungkin jawaban itu kadang-kadang. Loh, meskipun hangat kadang-kadang turun salju apa nggak mungkin itu. Karena ono salju itu jelas karena dingin. Jadi jawabannya adalah jonyo. Sama sekali. Ya. Tapi nek ngene misalnya, ada soal yang mirip dengan ini, tapi jawabannya berbeda. Nah, misalnya seperti ini. Pertama kali melihat salju di negara kami karena tidak kok selalu hangat gitu, tidak misalnya. Musim dingin tuh hanya sebentar saja, makanya nuni, engko jawabannya ini. Koi. Koi itu yang artinya hampir, hampir tidak pernah. Ini pernah saya tanyakan. Nah, ono kata koi oji ansemnida. Nek oji an artinya tidak turun. Nek koi oji an hampir tidak pernah turun. Arti kata koi ini hampirnya tuh kadang-kadang turun. Ya, jadi bukan kok belas ora tahu medun itu tidak. Karena koi itu artinya hampir. Nanti soal berikutnya ada arti hampir sama-sama hampir yang maknanya berbeda. Ya, jadi nek hampir sing meh ora tahu medun itu dengan kata-kata koi. Kayaknya seperti ini tulisannya. Ya. Oke. Nomor 7, meskipun soal ini mudah, tapi tadi ilmu-ilmu tentang koi dan sebagainya tidak akan bermanfaat sekali. Kita teruskan sekarang nomor 8. Nomor 8, soalnya seperti ini. Bentar, tak zoom-nya. Oke, seperti ini aja. Jumunhan, nah ono kata jumun itu pesan, jumun hada, memesan. Jumunhan, berarti ini orang ini sudah memesan. Karena ditunjukkan jumunhan. Nek jumun hal itu akan memesan. Kalau jumunhanen berarti sedang memesan. Jumunhan jebumi ajik docak haji anas semnida. Berarti barang yang saya pesan masih belum sampai, masih belum tiba. Sehingga korejo itu bagian admin. Cona heso, aku menelpon, lalu musen il, ada hal apa? Musen il itso, ada hal apa? Tapi nek ngene. Musen ili itnenji, adanya hal apa? Kira-kira ono apa? Anehada. Coba kata belakangnya abaikan dulu coba. Nek anehada itu kamu memberi informasi atau kamu yang dikasih informasi. Oke, berarti saya nggak bisa mendengar jawabanmu karena hanya sepihak saja. Tapi saya yakin banyak yang betul lah ya, banyak yang betul. Baik, anehada itu artinya memberikan informasi. Dan ini ki, museni itnenji aneha. Ini kamu abaikan pun kata-kata ha ini salah. Jadi aneha antara nomor 1 dengan nomor 3 itu sudah jelas salah. Sekarang kata berikutnya apa Pak Janjane? Ini yang saya bilang tadi. Kita akan membedakan ini dulu. Nah, ono kata koi. Koi itu artinya hampir. Tapi hampirnya ini biasanya tadi. Nuni koi oji anayo. Salju hampir tidak pernah turun. Berarti kadang-kadang tetap turun. Tapi ono kata ini. Pon hesemnida. Pon heso. Ini pun artinya hampir. Tapi ini sama sekali tidak. Contoh kata ini seperti ini. Misalnya, sa, ko, nal, pon, heso. Sekarang nek sago nada itu apa? Kecelakaan. Hampir ken sago kanal pon hesoyo. Ken sago kanal pon hesoyo. Hampir terjadi kecelakaan besar. Bukan kok dek kecelakaan sidik itu tidak, tapi sama sekali tidak. Berarti meh wae. Meh wae kecelakaan besar. Jadi ini artinya hampir, tapi sama sekali tidak. Bisa dibedakan ya antara koi sama nalpun. Oke. Berarti arabul bonesoyo, hampir mencari tahu. Itu salah. Jelas jawabannya adalah araboryoko hamnida. Jadi, cona heso, aku menelpon lalu akan mencari tahu. Karena alda itu artinya tahu. Ya, seperti itu penjelasan nomor 8. Ini adalah yang jarang terulang kata-kata koi sama pon hesemnida atau pon heso tadi. Oke, dicamkan itu. Kita teruskan sekarang nomor 9. Nomor 9.
Tidak sulit soal ini. Yang lain. Kita mencari yang lain. Oke, saya kecilkan dulu. Yang lain. Ini adalah peta. Ini adalah peta. Ini peta. Ini peta. Peta itu dosi. Ya, kayak Dora itu yang pagi hari. Ini peta dosi. Chuncheon, Seoul, Gwangju, Busan. Kita disuruh mencari yang beda. Nomor 1. Chuncheon Boda Do Toun Dosinen Opsemnida. Wes ora wayahe kalian bingung dengan ono kata do doun dosinen opsemnida. Tulisan iki nek padha iki apa janjane, Pak? Ngene iki maknane piye? Kalian udah belajar lama, ya. Jadi ini tidak usah dibingungkan. Yang kadang-kadang masih bingung dan itu sebagian besar kata-kata Buddha itu loh, membandingkan. Sekarang gini cara mengartikan nomor 1. Chuncheon Boda dibanding Chuncheon. Yang akan kita bandingkan berarti ini. Dibanding Chuncheon. Padahal ini sebetulnya nek kalian mikir dhewe itu lebih mudah sebetulnya. Ya nek sing iso sih, nek sing ora iso juga perlu dibimbing terus. Baik, sekarang saya akan mengakomodir yang masih belum paham tentang Buddha-Budanan. Cara menjelaskan tentang Buddha, membandingkan. Chuncheon Boda dibanding Chuncheon ini tidak ada kota yang lebih panas. Kamu artikan dari depan, dari belakang sama saja. Saya ini diartikan. Tidak ada kota yang to itu lebih, toun itu panas. Tidak ada kota yang lebih panas dibanding Chuncheon. Ini derajatnya lebih tinggi. Tidak ada kota provinsi yang lebih panas selain Chuncheon. Ya, jawabannya misalnya iki Pak bener. Aha, nomor 1 mbok jawab ngono misalnya. Tapi masalahnya kan gini. Masalahnya kita disuruh mencari yang lain. Ini loh kecerobohan itu seperti itu. Kamu bisa mengartikan keseluruhan, tapi musuhmu adalah ceroboh. Ya, misalnya kamu gak punya waktu, alhamdulillah iki ya. Berarti salah jawabanmu. Karena ini itu sesuai. Ya, seperti itu. Coba ceroboh-ceroboh itu mulai dihilangkan. Sekarang nomor 2. Chuncheon kwa pusane giun chainen. Selisih suhunya Busan dengan Chuncheon. Yang namanya selisih itu perbedaan. 4 dikurangi 2 itu namanya selisih. Selisihnya adalah 2. Jadi Chuncheon kwa Busan giun chainen. Selisih suhunya Busan dengan Chuncheon itu adalah 5 derajat. Ini matematika sederhana. Mosok 5 derajat Pak, selawe tekan 30 itu piro? 5. Ya makanya ini sesuai. Berarti nek kamu jawab nomor 2 juga salah karena ini sesuai. Kita ke nomor 3. Seoul의 기온은 suhunya Seoul lebih tinggi dibanding Busan. Suhunya Seoul lebih tinggi dibanding Busan. Sesuai karena 28 derajat. Jawabannya menjadi jelas nomor 4. Busane kiuni kajang natsemnida. Paling rendah, yang paling itu yang kajang. Paling rendah suhunya Busan. Busan selawe. 25. Ini paling rendah. Jelas salah karena ada Gwangju yang cuma 22 derajat. Oke, teratasi sekarang. Kita lanjutkan sekarang nomor 10. Ya, soal kelas ringan ini. Tapi masalahnya gini, patokanmu cuma handphone tok. Handphone, kok ada handphone loro? Ya, handphone 2 sing siji koyok dikeroyok apa iki terus siji disilang. Jindong ngero henoseo. Itu yang berarti jindong itu getar. Diganti dengan mode getar. Berarti jawabannya nomor 4. Itu. Oke, kita melanjutkan untuk soal nomor 11. Kita disuruh mencari yang lain dari gambar ini. Hingbok siktangi munel yoresmnida. Sikdang rumah makan Hingbok itu bahagia berarti jengene iki. Buka pintu. Iki berarti ono rumah makan baru. Cirwul iril buto. Cirwul samsibil kaji sonmurel derinida. Dikasih hadiah dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kalbitang regane 7.000, bibimbap 6.000, nengyon midingin 5.500. Yotu si jonenen sebelum jam 12
Modern menu K, semua menunya 5.000 won sadurunge jam 12. Dino Minggu tutup. Dino Minggu tutup. Sekarang kita disuruh mencari yang lain. Kamu mengartikan nomor 1. Handal tongan sonmul badel su iso. Bisa menerima hadiah selama 1 bulan. Iki mau loh. Tanggal 1 sampai tanggal 31 itu berarti 1 bulan. Berarti sesuai. Kita teruskan. Nomor loro. Sikdang ijon. Ijon itu relokasi. Misalnya kita nggak tahu. Ya, saya mewakili pikiranmu. Lah aku mudeng ya Pak. Ijon itu apa artinya? Ini artinya relokasi. Tapi oke lah kita nggak tahu. Tapi kita akan mencari tahu jawaban dengan satu kosakata yang kamu tidak tahu. Tapi tetap akan kamu pilih. Sekarang kita disuruh mencari yang salah tadi. Nah nomor 1 kan jelas sesuai. Karena mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 berarti 1 bulan. Nomor 2 abaikan kamu bingung dengan kata ijon. Sekarang kita ke nomor 3. Ojonenen pada pagi hari. Kal bitang kwa bipim bape kap sikat semnida. Pada pagi hari. Sama harganya bibimbap sama kalbitang. Kalbitang sama bibimbap harganya sama. Loh, lah ini kan beda Pak. Harganya ini kan beda. Tapi ini menunya, menu itu ada memang ini berbeda. Tapi kan ada catatan gini, sebelum jam 12 itu berarti namanya adalah ojon. Berarti ini sesuai, karena 5.000. Sekarang yang nomor 4, ojonenen. Neng myonel oconone mogel su iso pada pagi hari. Neng myon, di mau neng myon iki, bisa kamu makan dengan harga 5.000. Nah ini kan 5.500 Pak. Iya nek iki, tapi syaratnya adalah pagi. Jadi meskipun kamu nggak tahu kata ijon, ini bukan ojon, tapi ijon itu relokasi. Jadi jawabannya nomor 2. Itu bagi yang kemarin di soal online salah, berarti ini penjelasannya. Kita teruskan sekarang nomor 12 yang paling benar. Sa ne dong oi wal dong jom 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 poin. Poin yang disukai untuk klub. Saya lupa kata-kata sane itu, coba nanti kamu cari tahu ya. Iki ono dongrio del kwa kwan ke ka joun jida. Berarti artinya semakin bagusnya hubungan dengan rekan kerja, menempati 8%. Tabuso saram deren sakwil su iso. Sakwi itu artinya kencan dengan orang-orang. Saya nggak tahu kosakata ini. Tapi presentasinya adalah ini. Wisa jongbo odel su iso. Bisa mendapatkan informasi perusahaan. Lalu, duiken guna jumal sigan wal yong hal su iso. Bisa menggunakan kembali waktu akhir pekan setelah selesai kerja. Kita nggak tahu arti kata-kata ini. Sinokene misalnya kamu nggak tahu, sebagian besar mungkin nggak tahu. Kita akan mencari tahu jawaban dengan ketidaktahuanmu tadi. Sekarang cara mengartikan nomor 1. Saram derel sakwil suit danen engdabi. Penjawab yang katanya bisa sakwi kan iki. Jolbane kakak itu dekat. Jolban itu separuh, mendekati separuh. Sing jenenge diagram penuh itu adalah 100%. Nek separuhnya adalah 50%. Sekarang 35% itu mendekati separuh apa ora? Ya jelas tidak. Nah, misalnya 49,5, nah itu mendekati separuh. Sekarang nomor 3. Wesane jongpo odel su it danen dedabi. Penjawab yang katanya bisa menerima iki mau. Oke lah, kamu nggak ngerti kosakata. Oh iki apa Pak? Tulisannya iki. Kajang jok. Mudeng aku nek iki. Kajang jok paling sedikit. Angka 14 karo 8 ku berarti kan rendah 8. Berarti ini salah. Karena masih ada yang rendah. Dongryo del kwakwan ke kajo jin juwa jindanen. Semakin baiknya hubungan dengan rekan kerja, tu bonjiro mansemnida. Itu menempati banyak yang kedua. Banyak yang kedua. Yang nomor 1 43%. Nomor 2 35%. Berarti jelas salah.
Jawabannya adalah nomor 4. Genmu siganel. Ini di luar artinya. Walyong halsu idana endapi kajang man. Paling banyak sing tulisan iki mau. Ya, jawabannya nomor 4. Kita teruskan nomor 13. Apa ini kolom kosong? Jonen. Ayo, kita pakai logika ini. Soal-soal seperti ini menjebak sekali. Nah, kamu nggak teliti, akan salah di soal-soal seperti ini. Saya punya mimpi. Kum itu artinya mimpi. Hanggu keso doni mani boroso di Korea. Doni mani boroso nek mengumpulkan banyak uang, lalu buja itu kaya. Sekarang pertanyaannya, saya punya mimpi. Hanggu keso doni mani boroso. Nah, aku mengumpulkan banyak uang di Korea, kaya. Sekarang kata terakhirnya. Dwe dorok haseo. Nah, ono kata seo berarti lah. Usahakanlah kaya. Nanti mengumpulkan banyak uang, usahakanlah kaya. Berarti lagi diperintah. Betul atau salah? Jelas salah. Lah wong mimpi kok gue diperintah. Dwenen kot katsem nida, sepertinya kaya. Lho wong mimpi kok sepertinya kaya. Dwenen kot katsem nida. Kenapa ini sama ini ya? Ya, berarti antara nomor 2 dan nomor 3 sama. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Loh ini kan bentuk lampu Pak. Esomyon joget soyo. Esomyon joget. Kita ketemu 3 kali dengan ini. Jadi akan menjadi jelas sekarang bahwa semoga itu adalah esomyon joget semnida. Semoga itu bukan kok hanya myon joget semnida, tapi esomyon joget semnida. Semoga menjadi kaya. Kum berarti hubungannya dengan kata semoga atau harapan. Ya, bagi yang salah, penjelasannya seperti tadi. Sekarang kita lanjutkan nomor 14. Nomor 14 soalnya seperti ini. Tuan si jorel titik. Tuan si, bukan kok tuan si gitu enggak. Tuan si kah? Tuan si jorel, jo itu saya, titik. Akan tetapi, ini kok ada masalah apa kira-kira? Kegosen hal itu, yosemnida. Akan tetapi itu salah paham. Jadi, tuan sika, saya, titik. Akan tetapi, itu salah paham. Sehingga, jonen tuan si hante sakwarel hesemnida. Sehingga, saya minta maaf kepada tuan. Untuk mengisi iki, tuan sika, saya, titik. Salah akan tetapi kegosen yosemnida. Ohe salah paham atau apa ya? Oh ya, betul. Ohe hanen jul arasoyo. Setahu saya salah paham. Musi harago hesoyo. Akan cuek. Kata-kata musi itu cuek. Ya. Nomor 4, musi hanen jul aras. Setahu saya, nyueki kepada saya. Mungkin terus agak jengkel kepada saya. Berarti jawabannya nomor 4. Oke, kita teruskan sekarang nomor 15. Bisa dipahami ya nomor 14 ya, penjelasannya seperti itu. Sekarang nomor 14 sampai 15. Kata yang paling benar. Kacuk itu hewan ternak. Saiki nek ngene, kacuk itu hewan ternak, tapi nek dongmul itu hewan. Ono macan, terus ono boyo itu nggak bisa kamu artikan kacuk, ya. Tapi dongmul, nek dongmul itu hewan, tapi nek kacuk itu itulah hewan ternak. Saryo moko, makan saryo pakan ternak. Bonenen besol mul imnida adalah besol mul. Itu kayak kotoran yang apa itu? Kotoran cair itu loh, ya. Setelah makan pakan ternak tadi. Nek begimul itu limbah. Bieyu limbah minyak. Kalau ini limbah air berarti bunyo. Bunyo itu kan kotoran. Kotoran sapi itu kan bunyo. Ya, bisa diartikan keletong juga bisa itu bunyo. 16.
Yang paling benar untuk penjelasan ini. Silne ondorel natchuo menyesuaikan, rendah suhunya dalam ruangan. Cake hanen ilman semida. Mengartikannya kurang begitu pas saya ini. Coba anak ini. Yang diomongkan adalah melakukan secara itu apa ya? Oh gini. Mungkin kok gini. Nah, ono kata can mul. Itu kan air yang dingin. Berarti ini mungkin kok dingin ini. Ya berarti saya menjelaskan lebih sedikit di taraf kalian lah. Jadi kamu nanti pas mengerjakan soal, pokoknya kudu iso dengan sejauh apa pengetahuanmu, pokoknya kamu harus bisa menjawab soal itu. Nah, aku ini menjelaskan bisa betul semua itu wajar karena saya kosakatanya yang tidak tahu hanya sekitar 5%. Nah, kalian misalnya kosakata cuma mampu 70% dan sebagainya, tetap harus bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Caranya kayak aku mau. Silne ondo nat rendah, menyesuaikan rendah suhunya dalam ruangan. Cake hanen il. Ca itu selisih atau dingin tadi juga bisa. Berarti kan nengsu itu air dingin, onsu air panas kurang tepat. Nomor 1 dan nomor 2 aja salahnya jelas. Nanbang ki mesin pemanas. Kalau nengbang itu nengbang ki alat pendingin berarti jawabannya jelas nengbang. Karena ono kata ondo nat. Ya, seperti itu. Kita teruskan sekarang 17, 18 dan seterusnya sampai 25 ini nanti. Iki tulisan tentang apa? Internet zona nelpon internet, iyong bangko pelkang dan sederhana cara menggunakannya. Komputer isomyon. Ini soal zaman dulu ini. Jadi nek kamu punya komputer, nuguna pioli hage sayong halsuna. Bisa menggunakan dengan pioli nyaman. To olgul bomyon so sambil melihat wajah. Iyakiru halsuit. Ko bisa bercerita. Dun del jian. Oke, perhatikan kata-kata ini. Kata-kata del ini itu membutuhkan. Doni mani terus soyo berarti membutuhkan banyak uang. Nek doni del jian berarti tidak membutuhkan uang. Maksudnya ya ora patek larang loh maksudnya yang dimaksud itu. Iki tulisan tentang apa? Nek nomor 1. Jangcom itu keutamaannya telepon internet. Kamu nggak tahu misalnya ini karena jarang kosakata ini. Jangcom nggak tahu, tapi jongri itu jenis teleponnya internet. Kondisi kait itu kamu masuk menjadi anggota telepon internet. Bang Bob cara solci bahasa Inggrisnya tuh menginstal. Bahasa Indonesia kan memasang. Jadi meskipun kamu nggak tahu kata jangcom, tetap kamu harus menjawab nomor 1. Oke, baik. Berlanjut nomor 18. Ini. Ini tulisan tentang apa? Oke. Hwan pungkinan. Nek hwanki tukar udara. Mengganti udara namanya hwanki. Tapi nek hwan pungki itu adalah kipas ventilasi. Beda dengan son pungki. Kalau son pungki itu fungsinya dari udara yang hangat menjadi agak sejuk itu namanya son pungki. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan itu hwan pungki itu. Udara di dalam yang kotor dibuang keluar. Itu adalah hwan pungki. Silne doro ojin kongki kabakate malgel kongki wa bakunen kiku ini dah. Yang namanya hwan pungki adalah alat yang mengganti dengan udara yang segarnya luar, udara yang semakin kotornya dalam ruangan. Penjelasannya seperti itu kalimat pertama. Bisa menjelaskan keseluruhan saya 100% iso. Wan kirel si Kim Yon So. Saiki nek wan pungki kipas ventilasi. Wan ki itu menukar udara. Kata kerja menukar udara itu dengan kata-kata siki. Ya, si Kim Yon So sambil melakukan pertukaran udara. Ilhea hanen gotenen iki kunen duoya hamnida. Harus meletakkan alat ini di tempat yang harus bekerja, yang harus dikerjakan, ngono maksudnya. Wan Kirel si Kim Yonso, ini kenapa ditulis 2 kali ini ya? Sorry, ini ditulis 2 kali ini.
Berarti sama dengan terjemahan tadi. Wan pungkil jetero tepat waktu. Tepat juga bisa. Nek teli itu salah. Tapi nek tel itu mengaktifkan. Oke, bedakan. Nek teli itu artinya salah. Tapi kalau tel itu dengan mengaktifkan. Telo duji anomyon jika tidak mengaktifkan secara tepat. Tepat waktu juga bisa. Gase jungdok duwe gona. Gona itu dan. Gase itu gas, jungdok keracunan. Kue iso keracunan gas ataupun sanso itu oksigen, kiol bimero inhe jilsik sa halsudo itki temun imnida. Disebabkan, bisa juga disebabkan, bisa juga jilsik itu sesak nafas, inhe. Ayo, inhe disebabkan kekurangan oksigen. Oke? Ojo mbok kon baleni neh, mbok setel ulang ae iso iku, ya. Baik, terus taraso milpin kongganeso mengikuti pada itu milpin kongganeso di gedung yang tertutup ilhaltenen saat kerja di gedung yang tertutup, bangunan yang tertutup. Wangki jangcika bandesi isoya hamnida. Harus ada, pasti jangci itu alat menukar udara. Ya, alat mengganti udara tadi. Penjelasannya seperti itu. Sekarang kamu dikasih pilihan 4, semuanya Huan Pungki. Yang nomor 1, Huan Pungki kapilyohan iyu, alasan diperlukannya Huan Pungki. Yang nomor 2, cara memasang Huan Pungki. Cara kyoce itu mengganti. Tempat kuip membeli Huan Pungki. Jelas jawabannya nomor 1, Ilbon. Kita teruskan soal nomor 19. Ceke katerosan mulgoni cweso hamyon. Ayo kita perhatikan. Ceke katerosan mulgoni cweso hamyon. Jika membatalkan barang yang, pertanyaan saya, akan dibeli, sedang dibeli, atau sudah dibeli. Berarti sudah dibeli, karena san. Nek akan dibeli itu sal. Nek sanen yang sedang dibeli. Berarti jika membatalkan barang yang dibeli dengan kartu cek, kartu tunai, kyolje jweso demnida, bisa membatalkan pembayaran. Mulkon san dangile. Ayo, kosakata ini pun jarang. Dangil itu dalam 1 hari. Dalam 1 hari pembelian barang, jika kamu membatalkan dalam 1 hari itu, kenal tongjangero kyolje de gemi ip gem dimnida. Berarti dimasukkan, mungkin degem itu jumlah uang pembayaran ke buku tabungan di hari itu. Nah, pembelianmu dalam 1 hari berarti dikembalikan hari itu juga. Gereji anen kyongwenen. Nah, ono kasus tidak seperti itu. Maksudnya tidak seperti itu, tidak dikembalikan di hari itu loh kira-kira. Kade sae taracal kenen. Kade sae taracal kenen. Sependek-pendeknya mengikuti pada kartu apa-apa ini 3 hari. Sependek-pendeknya tuh 3 hari. Karena cal itu pendek. Masuk gini tulisannya ya. Cal. Iya kayaknya. Kill cannon sepanjang-panjangnya, selama-lamanya. Kira-kira 1 minggu. Jadi nek ora dibalekno dina iku mau, jika ada kasus seperti itu, mungkin akan dikembalikan sependek-pendeknya 3 hari, paling lama adalah 1 minggu. Alasannya ditulis iki apa? Nomor 1, diperuntukkan memberitahu cara pembayaran uang dengan kartu ini tadi. Iya apa tidak ya? Tidak, pembahasan kita adalah pengembalian. Diperuntukkan memberitahu susuryo biaya administrasi saat beli barang dengan ini. Tidak ada tadi.
ceke kadero hewe songgem, apalagi songgem itu transfer ya ke luar negeri, nggak ada. Jawabannya mudah ini, diperuntukkan memberitahu waktu masuk uang, ini berarti kita artikan ini aja, saat Wan Bul itu menukar barang dengan uang itu ya. Jadi jawabannya nomor 4. Kita teruskan nomor 20. Aturan kerja perusahaan, katen yang sama. Nomor 1. Sayonghan bipumen, barang yang dipakai, 꼭 제자리에 놓아둡니다. Pastikan ditaruh di tempatnya. Jejari, tempatnya. Nomor 2. 근무시간 중에, di tengah waktu kerja. 개인적인 일하지 jangan melakukan urusan pribadi. 급하고 중요한 일이 생기면, jika tertimpa hal yang penting ataupun darurat, 꼭 pastikan sang saiki buko, lapor kepada atasan. Yang nomor 4, julken dinaduiken hal te saat akan, hal bukan kok han, saat akan pulang ataupun berangkat kerja, dongyowa sang saiki insar jalhamnida. Berarti lakukan dengan baik salam kepada atasan dan rekan kerja. Yang sama dengan ini. Kita cocokkan satu-satu. Nomor 1. Culken halte wadeken halte saat berangkat dan pulang soro satu sama lain salam. Mosok segampang iki. Coba kita bandingkan nomor 2. Nomor 2. Genmusikan jungenen, di tengah waktu kerja. Jayuropke itu secara bebas. Bisa melakukan kegiatan secara bebas. Oranto. Jungyohan ini senggimyon, jika tertimpa hal yang penting. Gein jokero cori ya harus. Cori itu menangani secara pribadi. Nah, ono hal yang penting buat tangani secara pribadi. Bertentangan dengan ini, yang harusnya lapor kepada atasan. Kita teruskan nomor 4. Wisae mulgone sayong hanhuenen, podo dengan ini tadi. Sangsa jari doya, harus diletakkan di tempat atasan. Berarti obeng-obeng nek bar dokok nonggone bosmu, ya. Itu kurang ajar sekali. Yang menjawab nomor 4 ini harus segera bertobat ini ya. Itu soal nomor 1 sampai dengan nomor 20. Masih menyisakan 5 soal tapi di bagian yang lain. Coba saya cari dulu. Di mana ya? Oh ya, di sini. Ya, ini adalah soal yang kalian kerjakan dengan online. Coba kita lihat sekilas diagramnya. Diagrammu adalah ini ya. Yang menjawab nomor 1 lumayan ini, yang hijau ini berarti jumlah yang benar, persentase yang benar. Terus ini, terus nomor 3 ini. Tapi kita lihat dulu coba. Dari sekian banyak orang, sekian banyak, yang ikut berpartisipasi hanya 196 orang. Liane donondi, saya juga nggak tahu. Mungkin nggak punya paketan lah mungkin. Ya. Oke, kita teruskan. Kita akan menjawab soalmu tadi. Kita lihat sekilas saja ini, kita lihat sekilas. Ya ini banyak yang betul, luar biasa, ini banyak yang betul. Oke, kita ke pertanyaannya saja, yang 21 sampai nomor 25. Kita ke pertanyaannya. Oh, sorry. Ini ringkasan pertanyaan. Oh, ini pertanyaan. Baik. Kita ke pertanyaannya saja. Nomor 21. Oke, oh iya ini nomor 21. 요즘은 우리 회사의 일이 많이 없어서 akhir-akhir ini perusahaan saya tidak banyak pekerjaan. 월급이 기pun급만 나와요. Katakan nawa itu muncul. Tapi nek kowe ketemu sama orang Korea,
pas kerja sama orang Korea, dia agak jengkel gitu ya, kamu di dekatnya, terus dia bilang, ya nawa, itu artinya suruh pergi. Yang bos sumberi kondi itu nawa kok jadi pergi, saya juga kurang tahu. Jadi pengertiannya gini, akhir-akhir ini perusahaanku kerjaan tidak banyak. Wal gepiki pun gepman nawa. Berarti gajiku tuh hanya gaji pokok saja. Op somyon doni mani mut bolo. Berarti karena tidak banyak pekerjaan, berarti adalah janopi op somyon. Janom itu lembur. Nek ora ono lembur, sulit untuk mengumpulkan uang. Jawabannya nomor 1 janop. Ya, jawabannya janop. Itu. Kita teruskan sekarang nomor 22. Jujung. Jujung pertengahan minggu. Persamaan katanya adalah pyongil. Nomor 2. Pyongil. Bukan byongil, ding. Pyongil. Nek byongil itu apa? Byongil. Pyongil, bukan byongil tapi pyongil. Teruskan 23. Sing ono hubungane sekolah, kampung halaman, toilet, samusil. Ini tentang kata kerja. Eleng-eleng iki. Nah, ono toilet, kamu mau ke toilet. Itu bukan kok misalnya seperti ini. Kamu mau pamit sama mandormu. Pak, saya mau ke toilet. Bukan kok wajang siri kalkeo, tidak. Tapi wajang siri danyo keo. Jadi ingat-ingat kata-kata danyo oda. Jawabannya nomor 1. Ya, samusil danyo, hakyoe danyo. Nomor 24. Hewe itnen kore joe napum han gyongwenen. Nek ono hal yang akan diserahkan ke korejo, bagian keuangan. Apa? Saya lupa kata-kata korejo. Yang ada di Hewe luar negeri. Unsong bang bobel kiol jong ya hamida. Harus kata kyongjol disepakati. Cara pengirimannya. Ya, berarti ini ke bagian admin kayaknya. Hangkong pionel iyong halji hengsa kyodong iyong haraji monjo kyoljong. Harus disepakati, ditentukan duluan. Kamu akan menggunakan tentang Hangkong pion atau yang lain. Dan Konghang ina hangku, nek Konghang itu bandara. Hangku itu kayaknya adalah pelabuhan. Docak han mulgonul mukjok jikaji. Mukjok jikaji sampai tempat tujuan itu otoke bonenji kyoljong ya. Harus disepakati dulu. Mengirimnya itu bagaimana? Ya. Jawabannya adalah nomor 1 kayaknya ini. Berarti ini angkutan untuk mengirim. Sudan, angkutan untuk mengirim. Karena nomor 25 yang terakhir ini. Saya jiha corel tako wesae kamnida. Terlalu mudah. Jiha corel tako naik kereta api bawah tanah dan pergi ke perusahaan. Nah, iki jonen sulit sebetulnya ini. Jonen jiha corel taso. Saya naik ini lalu pergi ke perusahaan. Ya. Jadi naik dan pergi ke perusahaan. Berarti setelah naik dia langsung pergi. Membedakan ini sangat sulit, tapi ini intinya dengan membaca saja. Ya, jadi jawabannya adalah nomor 1. Demikian penjelasan soal nomor 9. Ini ada 25 soal, mungkin kedepannya akan saya jelaskan plus soal listeningnya. Tapi syaratnya adalah memang pertemuan yang offline kita liburnya lama. Tapi kalau memang akan segera dari pengumuman dari yang berwajib itu kita di lingkungan desa ya wong desa. Nah, kita di lingkungan kecamatan berarti ya camat. Dari lingkungan dari pemerintahan tadi sudah membolehkan untuk tatap muka, saya lebih mengutamakan tatap muka. Demikian penjelasan soal nomor 9. 수고하셨습니다. 끝났습니다.